Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Mamuju Tengah akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Galuh Prihandini dari UPTD SMP Negeri 5 Topoyo. Dan saya Rahmatia dari UPTD SD Impres Talu Pangkang. Saya Andi Tendri Tungka dari UPTD SD Impres Talu Pangkang 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tendri. Apa kabar Ibu Rahmatia? Alhamdulillah baik, Bu. Baik Bu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana persiapan kita dalam praktik coaching ya Bu. Iya, Bu. Melalui rubrik penilaian yang kita akan lakukan, dan Ibu Rahmatia akan melakukan coaching sendiri. Adapun yang perlu mungkin saya harus jelaskan di sini, pada tahap coaching itu ada 3 tahap yang perlu Ibu Rahmatia ketahui. Di sini ada tahap pra-observasi, observasi dan pasca observasi. Bu Rahmatia perlu ketahui juga pada pra-observasi di sini kita akan mendiskusikan dan saya akan menanyakan bagaimana kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam coaching nanti, dan bagaimana indikator yang Ibu gunakan dalam pengembangan kompetensi tersebut. Selanjutnya untuk tahap observasi sendiri, di sini Ibu Rahmatia akan melakukan coaching dengan Ibu Galuh ya. Iya, betul. Jadi bagaimana persiapan dari Ibu Rahmatia pada saat observasi sendiri. Kemudian tahap terakhir itu pasca observasi. Di sini indikator yang perlu Ibu Rahmatia ketahui, bagaimana merefleksikan pada saat setelah melakukan coaching, dan kompetensi yang telah dikembangkan itu apakah sudah mencapai atau belum dari kegiatan coaching yang telah Ibu Rahmatia lakukan kepada Ibu Galuh. Baik Bu, langkah awal yang saya ingin tanyakan dulu ini pada pra-observasi ya Bu. Di sini saya akan menanyakan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat coaching bersama Ibu Galuh. Baiklah Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pastinya adalah mendengarkan aktif ya, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, dari kedua kompetensi tadi, adakah yang spesifik Ibu ingin kembangkan dari kompetensi tersebut? Iya, jadi yang spesifik saya ingin kembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching tersebut. Baik, berarti Ibu yang spesifik ingin digunakan adalah dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu kepada coaching nantinya. Baik, yang terakhir ini bagaimana indikator yang Ibu gunakan untuk mencapai kompetensi tersebut di dalam coaching nanti Bu? Yang intinya saya ingin Bu, si coaching tersebut menentukan menemukan potensinya dalam menyelesaikan masalahnya atau menemukan solusi dari permasalahannya. Iya. Jadi seperti itu ya Bu, indikator yang ingin Ibu capai dalam coaching nantinya ya. Iya, betul sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan Bu untuk pra-observasi ini. Selamat melakukan observasi bersama Ibu Galuh. Oke, boleh Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Galuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, bagaimana kabarnya Bu pagi ini? Alhamdulillah baik Bu Rahmatia. Alhamdulillah Bu. Iya, cuman begini nih Bu Rahmatia. Aduh, saya kan kemarin sempat ya kontak-kontak Bu Rahmatia. Iya, Bu, saya iya. ingin curhat nih, ada sedikit trouble lah di sekolah. Seperti biasa lah Bu di sekolah itu. Mudah-mudahan kali ini Bu Rahmatia bisa menyempatkan waktunya untuk mendengarkan apa yang menjadi
keluhan saya hari ini. Ya bisa sekali Bu, pastilah ada waktu. Kebetulan hari ini jam saya dipakai guru 4 Bu ya, jadi ada waktulah itu kita bisa berbincang seperti itu Bu. Oke. Jadi begini Bu Rahmatia, di sekolah saya itu ada siswa saya yang dia sebenarnya masuk dengan kategori berkebutuhan khusus, nah atau inklusif ya Bu Iya, Bu, Rahmatia. ya. Nah sebelumnya yang perlu kita pahami bahwa siswa yang berkebutuhan khusus itu kan ada banyak macam. Nah salah satunya adalah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, lambat dalam menulis, itu tuh masuk kategori inklusif. Nah ada siswa saya yang mengalami hal ini Bu Rahmatia. Jadi akhir-akhir ini saya lihat kok dia jarang ikut belajar, kemudian kalau ada tugas dia tidak mengumpulkan. Nah itu ternyata karena dia memang tidak bisa membaca dan lambat dalam hal menulis, begitu Bu Rahmatia. Oh begitu Bu ya, jadi salah satu siswa ini memang jarang masuk tugas, kemudian jarang mengikuti pelajaran-pelajaran, Iya, betul. karena memang dia lambat dalam membaca Iya, seperti itu. seperti Nah, itu Bu Rahmatia. kira-kira kalau ada permasalahan seperti itu Bu, apakah Ibu Galuh sudah pernah mengamati apa faktor penyebabnya sehingga anak itu seperti itu? Iya, jadi begini Bu Rahmatia, setelah saya amati, saya cari tahu nih Bu, kenapa Ya, sih betul, Bu. kok dia tidak bisa membaca dan lambat dalam menulis. Membaca sih bisa, cuman butuh waktu lah. Kadang Ya. pun penyebutannya masih salah. Nah, apalagi mata pelajaran saya kan bahasa Inggris nih Bu, otomatis lebih susah lagi untuk dia dalam proses belajar. Nah, setelah saya cari tahu, ternyata anak ini memang ada riwayat bahwa dia itu pernah mengalami kecelakaan Bu Rahmatia, sehingga menyerang di kepalanya, sehingga setelahnya itu akhirnya dia itu lambat untuk berpikir seperti itu. Kemudian kata dokternya itu kalau dia lihat huruf atau tulisan itu kayak terputar-putar, katanya seperti itu Bu Rahmatia. Jadi dia betul-betul harus bisa fokus sehingga dia lambat sekali dalam proses belajar di sekolah, seperti itu Bu Rahmatia. Nah, kira-kira Bu, seperti apa harapannya Bu Galuh terhadap si anak tersebut? Ya, ya seperti guru pada umumnya, tentunya harapan saya bagaimana anak ini bisa belajar setara dengan teman-temannya yang Iya, betul normal, sekali, seperti Bu. itu. Nah, tentu saja mungkin nanti dari pembelajaran saya itu saya apa namanya, saya variatifkan, iya, untuk bagaimana bisa anak ini belajar dengan temannya yang lain. Salah satunya itu seperti misalnya seperti ini. Ketika belajar kelompok, saya akan memasukkannya ke teman-temannya yang normal. Kemudian yang kedua adalah pada saat pembelajaran itu dia kan lambat nih Bu menulis, kemudian apalagi membaca. Nah, saya akan memberikan soal-soal atau kuis-kuis yang tidak lebih fokus ke menulis seperti itu, tetapi saya fokus ke pendengaran, audio jadi saya akan memberikan soal-soal dalam bentuk audio seperti itu. Nah, iya seperti itu Bu Rahmatia. Nah, kira-kira Bu ya, adakah pernah metode yang pernah berhasil kita jalankan dalam menghadapi hal tersebut? Nah, iya, sebenarnya ini permasalahan baru saya temukan. Cuman saya mencari tahu kira-kira solusi apa yang tepat untuk saya gunakan dalam proses belajar mengajar di sekolah untuk menangani siswa yang berkebutuhan khusus ini. Nah, salah satunya tadi itu yang saya sebutkan dengan pembelajaran dengan melalui audio Bu, pendengaran. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini tidak monoton untuk menulis atau membaca, tetapi dia fokus pada pendengarannya karena kemudian pengucapan. Nah, ketika anak seperti ini tentunya sesuatu yang baru mungkin menurut mereka karena
lebih fokus ke bagaimana dia bisa mendengarkan dengan baik, kemudian apa yang dia dengarkan itu diucapkan tanpa harus dibaca atau ditulis seperti itu. Luar biasa Bu Iya. ya. Nah kira-kira Bu ya, kalau diberikan peringkat atau mau di ranking tingkat keberhasilannya itu Ibu kira-kira Ibu kasih berapa? Nah, ya baik Bu Ramatia. Jadi sekiranya metode pembelajaran saya yang kemarin itu mungkin bisa di ratingkan di angka 6. Nah, mungkin dengan metode ini nantinya setelah saya terapkan, saya bisa memaksimalkan di angka 8. Bu Oh, Ramatia. Ibu luar biasa. Nah, kira-kira Bu ya, apa rencana selanjutnya atau langkah-langkah yang akan diambil oleh Ibu Galuh dalam menghadapi masalah tersebut? Iya, baik Bu Ramatia. Nah, setelah ini mungkin 2 minggu ke depan saya akan menerapkan metode yang sudah saya sampaikan tadi, tentunya dengan harapan bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus ini dia tidak merasa untuk dibeda-bedakan dengan temannya yang lainnya. Mereka bisa dapat belajar dengan normal seperti teman normal lainnya, tentunya dengan dukungan berbagai pihak. Dan perlu diketahui bahwa menangani siswa yang inklusif itu memang butuh betul kebersamaan, tidak hanya dari pihak sekolah tapi pihak luar sekolah juga harus terlibat di dalamnya. Nah, kira-kira Bu siapa saja yang dapat membantu Ibu Galuh atau dukungan dari pihak mana saja yang Ibu Galuh butuhkan dalam melakukan rencana tersebut? Ya, tentunya saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, menyampaikan bahwa ada perihal seperti ini, kemudian kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, karena tentunya kita tidak bisa sendiri untuk menangani siswa yang seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah bekerja sama dengan orang tua siswa tersebut, karena kita ketahui bersama bahwa di sekolah kita hanya beberapa jam dengan siswa, tetapi yang lebih banyak mendampingi itu adalah orang tuanya di rumah. Betul sekali Bu. Nah, sampai di sini Bu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan? Nah, dari hal ini mungkin 2 minggu setelah ini saya akan mulai melaksanakan metode ini, tetapi sebelumnya saya akan itu tadi koordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu dan kolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah. Seperti Ya, itu. luar biasa Bu. Nah, kira-kira kalau kita sudah laksanakan Bu, Ibu guru membutuhkan waktu berapa lama kira-kira Bu? Tentunya hal seperti ini berproses ya Bu. Kemungkinannya itu belum bisa kita tebak, tetapi mungkin di akhir penilaian semester itu bisa kita lihat hasilnya, apakah ada perkembangan yang signifikan dari anak tersebut dari metode-metode yang ingin kita terapkan tadi. Nanti setelahnya mungkin kita bisa sharing lagi ya Bu. Saya akan menyampaikan perkembangan apa saja yang setelah berhasil dilakukan. Nah, kira-kira Bu ya, harapan apa yang Ibu Galuh harapkan dari pelaksanaan tersebut? Tentunya harapan saya bahwa menangani siswa yang berkebutuhan khusus ini tentunya bukan sesuatu yang mudah, tetapi kedepannya ketika dilakukan secara bersama-sama, penanganan siswa yang inklusif seperti ini tentunya akan mencapai keberhasilan ketika segala sesuatunya itu dikerjakan secara bersama-sama. Oke, betul sekali Bu Galuh. Nah, sampai di sini Bu, apakah Ibu siapa saja yang Ibu butuhkan dalam mendukung terlaksananya harapan Bu Galuh tadi? Ya, tentu banyak pihak yang harus mendukung terlaksananya kegiatan ini. Tentunya saya pribadi, teman-teman di lingkungan sekolah, kemudian pihak luar tentunya, termasuk orang tua siswa itu sendiri. Oke Bu, semoga berjalan dengan lancar Bu ya, dan Iya, amin. Terima kasih. Nah, setelah ini Bu Galuh bagaimana perasaannya? Terima kasih sekali Bu Ramatia atas waktunya. Tunggu hari ini saya merasa beban yang saya alami tadi benar-benar lega, plong, perasaan saya menjadi
lebih enakan Iya. Bu, iya, dengan kita sharing-sharing seperti ini. Bu Rahmatia juga sebagai coach tentunya memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat untuk saya. Terima kasih Bu Sama-sama, Rahmatia. tetap semangat ya. Iya. sama- Oke, terima kasih Bu Galuh. Mungkin sampai di sini saja dulu Ibu ya. Baik Bu Insya Allah nanti kalau Rahmatia. misalnya ada, kita lihat nanti ke depannya ada kendala lagi, kemudian kita bisa sering lagi Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ya, Rahmatia. sama-sama Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Tendri. Ya, bagaimana kabar Ibu Rahmatia? Alhamdulillah Bu, baik. Baik Bu, sekarang kita berada di pasca observasi ya Bu. Iya Bu, betul. Melalui diskusi kali ini, saya sebagai observer ingin menyampaikan kembali yang setelah saya melihat coaching Ibu bersama Ibu Galuh. Betul. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terlebih dahulu bagaimana kegiatan Ibu selama melakukan coaching terhadap Ibu Galuh. Pencapaiannya yang Ibu lakukan itu saya rasa sudah cukup sangat baik, di mana saya perhatikan Ibu sudah menggunakan alur kita itu sendiri dan prinsip-prinsip coaching sendiri sesuai dengan kompetensi yang Ibu capai yang Ibu inginkan. Namun di samping itu saya ingin melihat bagaimana Ibu sendiri menilai keberhasilan Ibu, apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan. Boleh Bu, saya sampaikan. Oke, boleh sekali Bu. Jadi hal-hal yang saya lakukan pada saat coaching tadi, coaching Ibu tadi, yang pastinya adalah memberikan pertanyaan berbobot, kemudian menjadi pendengar aktif ya. Dari menurut Ibu yang dari kompetensi yang Ibu yang masih Ibu rasa ingin kembangkan atau diperbaiki seperti apa? Dari kompetensinya, di kompetensi yang Ibu tadi mendasarkan aktif, bagaimana mana menurut Ibu dikembangkan lebih baik lagi? Mungkin yang ingin saya kembangkan ya dari segi memberi pertanyaan berbobot. Baik, saya rasa Ibu Ratira sudah menyampaikan ya bagaimana hasil dari pelaksanaan observasi tersebut. Dengan hasil ini semoga bisa memberikan lebih baik tingkat kemampuan coaching kita di dalam pemberian solusi bagi coach itu sendiri mencapai kompetensi yang diinginkan Ibu ya. Terima kasih Bu ya. Baik, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bu,